Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisa Devi dengan nomor mahasiswa 2323009. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cana Badra. Oke, kali ini saya akan membahas buku Sistem Pembangunan Desa yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia pada tahun 2015. Buku ini membahas secara mendalam tentang bagaimana sistem pembangunan desa diterapkan, serta bagaimana membangun ketahanan masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan. Oke, langsung saja kita bahas. Sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, buku ini dihadirkan sebagai panduan bagi perangkat desa, pendamping desa, serta masyarakat untuk memahami bagaimana pembangunan desa dilakukan secara partisipatif. Buku ini terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, sistem pembangunan desa, yang kedua, ketahanan masyarakat desa. Mari kita bahas satu persatu. Pada bagian pertama, sistem pembangunan desa. Di bab 1 halaman 1 sampai dengan 13, perencanaan pembangunan desa menjelaskan tentang pentingnya perencanaan pembangunan desa yang berbasis partisipasi masyarakat. Dalam partisipasi pembangunan desa ada dua dokumen penting. Yang pertama adalah penyusunan RPJM desa atau rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun dan RKP desa atau rencana kerja pemerintah desa. Untuk yang ini dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, penyusunan RPJM desa dilakukan melalui musyawarah desa dan melibatkan berbagai pihak. Dan di bab kedua, di halaman 14 sampai dengan 17, yaitu pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa, membahas tentang pembangunan desa dilakukan melalui swakelola, kerjasama antar desa, atau kerjasama dengan pihak ketiga. Pemerintah desa juga bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan, dan masyarakat juga memiliki hak untuk memantau pembangunan, sedangkan pemerintah daerah mengawasi dan memberikan evaluasi. Nah, bagian kedua adalah ketahanan masyarakat desa. Di bab 3 halaman 18 sampai dengan 24, konsep ketahanan masyarakat desa pada bab ini dijelaskan bahwa ketahanan masyarakat desa mencakup 3 aspek utama. Yang pertama adalah material, yaitu sandang, pangan, papan. Kemudian yang kedua, imaterial yang berbentuk budaya, nilai-nilai lokal, dan identitas desa. Kemudian yang ketiga adalah keterhubungan dengan daerah lain, yaitu hubungan desa dengan kota. Desa yang kuat adalah desa yang mampu berdiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Di bab 4 halaman 25 sampai dengan 29, yaitu strategi dan agenda pengembangan ketahanan masyarakat desa. Strategi utama menurut buku ini ada 3. Yang pertama, pendekatan sosial dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Kemudian yang kedua, pengembangan kader desa untuk membangun kepemimpinan lokal. Dan yang ketiga adalah pembentukan kelembagaan komunitas. Dan 3 agenda utama yaitu pembelajaran kewarganegaraan dan demokrasi, advokasi hukum untuk masyarakat desa, dan pembentukan pusat komunitas atau community center sebagai pusat informasi dan kegiatan masyarakat. Nah, penutup dari buku ini adalah pembangunan desa yang sukses harus berbasis pada partisipasi dan ketahanan masyarakat. Desa yang mandiri dapat menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional. Kemudian buku ini juga memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya adalah sistematis dan detail. Jadi di buku ini menyajikan langkah-langkah kejelasan yang jelas dalam perencanaan dan pengembangan desa. Kemudian juga mendorong partisipasi masyarakat. Jadi mengedepankan peran masyarakat dalam pembangunan. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada kemandirian desa. Di sini menitik beratkan pada ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya desa. Namun tentu saja ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan dalam buku ini. Nah, beberapa kekurangan dalam buku ini yang bisa diperbaiki ke depannya menurut saya adalah minimnya contoh kasus yang nyata. Jadi di buku ini masih terlalu teoris dan kurang memberikan studi kasus dari desa yang sukses menerapkan sistem ini. Kemudian bahasa yang kaku dan birokratis. Seharusnya menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami masyarakat desa. Dan yang ketiga, tidak adanya infografis atau diagram. Jadi penyajian informasi akan lebih menarik
dan mudah dipahami jika dilengkapi dengan gambar atau skema. Kemudian juga belum membahas tentang di lapangan. Jadi tidak adanya diskusi mengenai kendala nyata yang dihadapi desa dalam pembangunan. Berdasarkan kekurangan tadi, ada beberapa saran perbaikan yang bisa diterapkan, yaitu tambahan studi kasus dan contoh nyata. Misalnya pada kisah sukses desa yang berhasil mengelola dana desa dan meningkatkan ekonomi lokal. Kemudian juga gunakan bahasa yang lebih sederhana dan hindari istilah teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat umum. Kemudian sertakan infografis dan ilustrasi, misalnya pada diagram atau alur perencanaan pembangunan desa. Dan diskusi tantangan dan solusi di lapangan agar lebih aplikatif dan relevan pada kondisi desa di Indonesia. Kesimpulannya, buku ini bermanfaat bagi perangkat desa, pendamping desa, serta masyarakat yang ingin memahami bagaimana desa bisa berkembang secara mandiri. Namun buku ini juga bisa lebih baik jika dilengkapi dengan contoh-contoh nyata di atas yang sudah saya sebutkan. Jadi mari kita semua berkontribusi dalam pembangunan desa. Ingat, desa yang maju akan membawa Indonesia yang lebih sejahtera. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Apabila banyak salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.